Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin kita bisa bergabung kembali di rumah Guru Sejahtera dengan belajar bersama ya. Kita nyareat untuk kelulusan di UP nanti. Di sini sebelum kita lanjutkan, saya akan memperkenalkan diri dulu ya. Saya Susilawati, saya berasal dari Banten, Pandeglang, Banten, yang akan menemani Bapak Ibu di sini untuk belajar bersama. Di RGS ini ada dua pematerinya, yaitu Ibu Dewi Permani Suci dan juga Pak Ilmi. Malam hari ini kita akan ditemani oleh Ibu Dewi Permani Suci. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Dewi. Silakan Bu Dewi. Ya, terima kasih Bu Susi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Malam Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Ya, ini kelas baru ya Bapak Ibu ya. Kita melanjutkan, ada yang melanjutkan ya Bu Susi ya? Ya, ada Lena sama Ibu Evi di sini. Ibu Diana juga bergabung kembali bersama kita. Oh iya, ini ada siapa nih? Bapak ya, Panggung Widodo. Iya Bu. Bapak dari mana Pak? Dari Banyuasin, Palembang. Palembang? Iya. Oh iya, dari LPTK mana Bapak? Jambi. Oh di Jambi ya. Mau UP juga ya? Iya Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu, karena kisi-kisinya ternyata berubah hanya dua ya, kepribadian dengan pedagogik saja yang akan diujikan nanti. Dan soal untuk UP jumlahnya berkurang hanya berapa Ibu-ibu kemarin? Kemarin 120. 120 Oh, 120 lagi. kemarin 120 Kemarin Bu. 120 Iya. ya. Sekarang 120 kemarin Bu. Oh iya, sekarang bentar lagi, maksudnya Desember ini kan sudah berubah jadi 60 ya. Iya. 60 ya Bu. Kurang tahu itu kalau Bu, berubah 60 dengarnya Bu. Kan sudah ada yang ada di briefing Pak, sudah ada yang briefing di LPTK-nya. Pak Widodo ini retaker atau yang sekarang ikut ujian yang sekarang Pak? Retaker Bu. Oh retaker. Oh retaker. Pak Hanapi juga sama. Iya Bu, sama Bu. Bu, Ya. Bapak yang perlu kita tahu kalau Bapak ikut retaker dan ikut UP angkatan sekarang, itu ujiannya seperti info kemarin di grup ya, itu hanya 60 soal UP-nya Pak. Jadi hanya pedagogik dan juga ini apa namanya, kepribadian ya, kepribadian dan pedagogik. Bu Elia Rahmalia, dari mana Bu? Saya dari STPDN Bu. STPDN? Ya. Di mana itu Bu? Di daerah di Lambar Wijaya Kusuma ya, maksudnya Kelurahan Wijaya Kusuma. Oh iya. Ya. Jakarta Ibu ya? akan UP juga ya? Kenapa? Ibu akan ikut UP atau retaker? Saya first taker UP-nya. Iya, sebentar lagi yang Desember ya, angkatan Iya, betul. Angkatan 4, 2. Angkatan 6 saya. Oh, 6. Ya. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. UP sebentar lagi tanggal 4 atau tanggal berapa 2 ya.
Tanggal Ya, 9. pedagogik dan juga kepribadian. Tanggal 9, Bu. Kepribadian, 9. kenapa Pak? Tanggal 9. Tanggal Bu 9, Dewi Bu. 9. Kalau nggak 9 ya 10 ya. Iya, Iya. UP itu tanggal 9, tanggal 10. Bukan tanggal 2. Nah, pedagogik Harusnya dan di- juga kepribadian istilahnya saat ini berubah menjadi SJT atau apa kemarin? Situasional apa? J-nya judgment test ya, SJT, disingkat SJT, itu kepribadian. Kemudian untuk pedagogiknya berubah jadi pedagogical content ya, Content PC. knowledge. Content knowledge ya, PC. Nah, itu hanya 2 itu. Kemudian sisanya itu adalah wewenang dari LPTK. Jadi sekarang LPTK boleh memberi nilai ternyata ya. Kemarin waktu ada mahasiswa di briefing, separuhnya ternyata kontribusi dari LPTK, nggak full di dikti ya. Kalau kemarin itu tahun lalu juga masih full dikti, 120 soal dari dikti semua gitu ya. Tapi sekarang separuh dari dikti, separuhnya dari LPTK. Nah, dari LPTK itu, LPTK punya wewenang mengeluarkan soal, ya terserah mereka gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa eksak itu IPA, IPS, dan juga mata pelajaran lain yang sudah dipelajari pada modul kuliah PPG-nya. Gitu. Tapi yang 60 ini dikti yang buat, kemarin ada mahasiswa yang sudah di briefing, 60 dari dikti hanya kepribadian dan juga pedagogi. Ya. Baik Ibu, Bapak, ada yang ditanyakan sebelum kita lanjut ke soal? Berarti kalau seperti itu, Bu, soalnya itu berarti berubah untuk Desember ya, Bu ya? Iya Pak, benar. Soal berubah untuk angkatan ini, Desember ini. Iya. Iya. Nggak apa-apa tapi Pak, kan berkurang ya. Biasanya kita belajar untuk semua mapel, sekarang hanya fokus pada pedagogik dan juga kepribadian. Berarti Bu Dewi yang 60 itu separuhnya LPTK yang buat atau 60 itu dari dikti itu, Bu? Iya, 60 itu dari dikti, 60-nya lagi dari LPTK, Pak. Berarti 120. Soalnya berapa Bu Dewi? Masih 120 kah atau bagaimana? 60 saat UP, 60-nya lagi kan kapasitas LPTK, dilaksanakan kapan saya juga nggak tahu gitu loh. Oh gitu. Oh, gitu. Iya, itu wewenang LPTK Pak, mungkin setelah UP gitu kan. Itu manual sepertinya Pak di LMS mahasiswa. Ada tambahan nanti. Jadi kalau kami retaker nih, Bu, Nah, itu kan ya. nggak ikut lagi nih. Kami Nah, kan kalau nggak ikut retaker, lagi. kalau LMS ini retaker kan ada. mungkin hanya yang dari dikti Pak. Oh, Gitu. Karena Bapak kan sudah ini ya, sudah apa namanya, udah bikin. pembiayaan kan sudah pribadi ya Pak ya. Iya, pribadi. Berapa sekarang Pak untuk pembayaran UP? 200, Bu. Oh, 200, Bu. Sekarang 200. lebih murah ya Bu Dewi ya? Oh, lebih murah ya? 200. Biasanya 300. Iya. Kalau tahun lalu kan masih 300. Ya, dulu 300. Iya. Baik, kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Layar saya apa sudah terlihat Ibu, Bapak? Iya. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Terbesar ya Bu Dewi. Iya. Kita mendalami alat penilaian Bapak Ibu. Baik, saya bacakan. Ini pedagogik. Bismillahirrahmanirrahim. Alat atau teknik penilaian. Gimana Ibu? Gimana? Nggak ada yang mana. Oh, bukan ya. Nggak ada yang mana.
Alat atau teknik penilaian yang sering digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam pencapaian suatu kompetensi tertentu oleh guru merupakan, nah, jangan lupa Bapak Ibu, seperti yang sudah saya katakan pada angkatan sebelumnya dan semua angkatan, carilah apanya dulu Bapak Ibu? Kata kunci. Kata kunci, benar. Satu kali membaca, Bapak Ibu sudah harus paham kata kuncinya, jadi nggak baca bolak-balik ya. Teknik penilaian. Kemudian mengukur kemampuan siswa. Ini adalah kata kunci. Kompetensi tertentu. Halo ya. Namanya apa? Ada tes, non-tes, wawancara, observasi. Tes. Kata kuncinya mengukur ya. Iya. Apa? Tes, Bu? tes Bu. Tes. Tes. Oke. Nomor 2, alat evaluasi. Jangan lupa ditandai. Yang biasa untuk menilai aspek tingkah laku, sikap, minat, dan motivasi. Namanya apa? Non-tes, Tes. pengamat. Namanya sikap ya, bukan pengetahuan. Berarti dia non-tes. Non-tes. Oke. Teknik penilaian dengan cara mengamati tingkah laku pada suatu situasi tertentu. Namanya apa? Observasi. Penilaian. Yang Ya. lain? Mengamati tinggal observasi. Ya, benar. Karena Observasi. mengamati ya. Hmm. Nomor 4, silakan. Ada yang ingin membaca? Ya, Bu. Ya, silakan, Mbak. Teknik penilaian komunikasi antara yang bertanya dan yang ditanyakan merupakan A. Observasi, B. Wawancara, D. Penilaian produk, D. Penilaian portofolio. Wawancara. Wawancara. Betul tak? Kalau penilaian produk ini namanya apa, Pak? Untuk penilaian praktek apa? Keterampilan. Keterampilan. Produk itu keterampilan. Kemudian kalau portofolio itu apa, Bapak Ibu? Juga termasuk keterampilan Bu, penilaian Portofolio itu berupa apa sih, Bapak Ibu? Hasil ya, Bu? hasil. Iya, benar. Kumpulan hasil karya siapa? Siswa. Nah, itu namanya portofolio. Beda dengan produk ya. Kalau produk ini sesuatu yang ditampilkan, dihasilkan di saat akhir setelah proses pembelajaran. Tapi kalau portofolio ini adalah kumpulannya. Jadi koleksinya, koleksi si guru atau siswa mengumpulkan hasil karya mereka. Namanya portofolio. Beda dengan produk ya. Oke, kita lanjutkan. Bentuk penilaian yang digunakan untuk melihat kemampuan siswa dalam menghasilkan suatu karya. Nah, namanya ini. Kata kuncinya suatu karya. Apa Bapak Ibu? Produk. Penilaian Oh, produk. menghasilkan suatu karya. Penilaian produk. Portofolio. Produk. Sudah kita bahas tadi ya. Kalau suatu karya namanya Produk. kecuali di sini kumpulan karya. Beda ya. Oh iya. Kalau kumpulan karya apa tadi? Portofolio. Benar. Karena di sini apa namanya? Suatu karya artinya dia produk akhir dari suatu proses, gitu ya, hasil karya siswa saja. Jadi penilaiannya pakai penilaian produk. Menghasilkan. Ya. Oke. Nomor 6, silakan Bapak Ibu.
Penilaian terhadap karya-karya siswa. Lanjut. Pembayaran secara sistematis dan Ya, Ibu silakan. Penilaian portofolio, Bu. Penilaian terhadap karya-karya siswa selama proses pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan terorganisir. Kemudian ada kata-kata dikumpulkan selama periode tertentu. Itu kata kuncinya. Berarti apa ini? Penilaian portofolio. Portfolio. portofolio. Ya. Beda ya dengan produk ya. Kalau tadi suatu karya hanya satu kali, tidak ada periode tertentunya. Satu kali saja karyanya, ya. Langsung dinilai. Namanya penilaian produk. Beda dengan ini, dikumpulkan selama periode tertentu. Itulah bedanya produk dan juga portofolio. Mau bertanya Bu Dewi? Kenapa Ibu? Ya, nanti ini Bu ya, apa ini di share lagi ya Bu ya ini Bu. Apa namanya video ini Materi. nanti? Materinya. Materinya. Oh Bu. iya. Iya Ibu. Nggak usah dicatat gitu Bu, nanti bisa diulang lagi ya. Iya bisa. Ya. Bisa Ibu, ada rekamannya dan juga filenya. Makasih Bu Dewi. Iya Ibu, sama-sama. Baik, saya lanjutkan ya Ibu-Ibu. Perhatikan butir soal berikut. Letusan Gunung Kelut cukup besar terjadi pada tahun 1850, tahun 1951, tahun 2001, tahun 2005. Butir soal tersebut tidak baik katanya Bu, Bapak. Kenapa kok tidak baik? Karena ada pengulangan kata tahun, ada mengukur ingatan, ada pokok soal merupakan kalimat yang belum selesai, lalu pertanyaan terlalu singkat katanya. Kenapa sih? Kenapa tidak baik? Kelut yang cukup besar terjadi pada tahun. Ini opsinya ABCD. Jadi si guru ini membuat soal. Seperti ini soal nomor 7. Nah, ternyata butir soal ini katanya tidak baik. Tidak baiknya itu kenapa sih? Pokok soal. Pokok soal merupakan kalimat yang belum selesai. Yang belum selesai sepertinya, Bu. Belum selesai yang mananya coba? Di sebelah mana? Di bagian apa? Letusan Gunung Kelut yang cukup besar terjadi pada tahun. Maksudnya belum, masih rancu soalnya tuh. Masih rancu? Yang lain? Belum ada Apakah kalimat juga pemantik. masih rancu? Ada pengulangan kata tahun Bu paling. Bisa. Paling Pada tahun. Tidak ada clue-nya ya. Jadi langsung Bu? tidak ada clue-nya kalimat apa ya yang menandakan Tanya. arah tujuan pertanyaannya loh, Bu. Tidak ada clue-nya. Ya. Dan Gunung Kelut yang cukup besar terjadi pada tahun. Nah, ternyata Ibu-Ibu setelah dianalisis ini benar peristiwanya di sini, letusan Gunung Kelut. Ya, berarti nanti siswanya fokus pada peristiwa letusan gunung. Lalu setelah itu menanyakan tahun. Nah, tidak efektifnya itu karena pada opsi mengulang kata tahun. Seperti itu analisisnya. Jadi tahun berapa saat kita membuat soal harusnya tidak perlu tahun lagi. Kalau kita ingin di opsi ada tahunnya, berarti di pertanyaan tidak perlu ada tahun. Seperti ini nanti. Berarti betul jawaban tadi ya. Iya, Ibu betul. Ada pengulangan. Ada pengulangan kata tahun. Ya. Ada tahun. Nah, kalau seperti ini harusnya hanya angka saja. Ya, angkanya. Tidak perlu kata-kata tahun lagi. Nah, hanya tahun saja. Iya.
Seperti itu Bu. Itu penulisan soal yang baik. Tidak perlu mengulang kata. Dalam hal ini di soal nomor 7 kata tahun yang diulang itu ya. Kemudian untuk kata Bapak tadi pokok soal yang merupakan Yang belum kalimat selesai. yang belum selesai gitu ya. Iya. Artinya ini memang soal untuk melengkapi Pak, melengkapi kalimat memang belum selesai. Pada tahun berapa gitu ya. Anak-anak disuruh melengkapi tahun 2001, tahun 2005 gitu ya. Tanpa ada kata tahun di sebelahnya, langsung pada angkanya. Gitu. Kemudian untuk kata kunci, saya kira anak-anak sudah paham bahwa terlalu singkat. Anak-anak sudah paham bahwa dia akan mencari peristiwa waktu terjadinya letusan gunung yang ditanya. Karena di depan sudah dijelaskan bahwa itu adalah letusan gunung yang lain. Ya, hanya itu, tidak baiknya karena mengulang kata. Oke, kita lanjutkan. Penggunaan asesmen alternatif. Asesmen kata lain dari apa? Penilaian. Oh. Nelayan. Penilaian alternatif. Jadi pengganti ya. Dalam penilaian hasil belajar siswa disebabkan adanya pendapat dari para ahli bahwa tes tertulis itu A. Lebih banyak ditulis dalam bentuk objektif, B. Tidak ditulis oleh guru yang mengajar, C. Hanya cocok untuk mengukur ranah kognitif, atau D. Lebih bersifat bottom up. Mana nih? Kira-kira tes tulis itu fokusnya kemana? Ditulis dalam Fokusnya tidak ditulis dalam Tes menyebutkan tertulis untuk kognitif. lebih bersifat bottom up. kelemahan tes tulis. Penerimaan asesmen Tidak itu dengan penilaian hanya betul. lalu penilaian hasil Kira-kira kenapa si guru menggunakan penilaian alternatif selain tes tulis? Kenapa sih? Ada apa di tes tulis? Kelemahannya apa gitu ya maksudnya, Bu? Apa kira-kira? Objektif itu apa sih Bapak Ibu? Objektif. Sesuai dengan keadaan. Iya benar, sesuai dengan keadaan. Jadi kita melihat murid kita sesuai dengan apa yang kita lihat, tidak berdasarkan pendapat orang lain. Itu objektif. Kebalikan dari objektif apa? Subjektif. Subjektif. Berdasarkan pendapat orang lain gitu ya, bukan keadaan sebenarnya. Oke. Apakah tes tertulis itu lebih banyak ditulis dalam bentuk objektif? Iya, udah kita tutup ini. tidak ditulis lebih Tes tertulis itu Tes tulis itu untuk apa sih? Kan ada 4 ranah ya, kemampuan. Ada kognitif, kemudian ada afektif, dan juga Motor. motorik. psikomotor. Nah, kalau tes tulis di ranah mana? Kognitif. Kognitif. Kalau non-tes Non-tes itu bisa di afektif, di psikomotor bisa ya. Kalau tes tulis bisa nggak untuk menilai sikap, Pak? bisa. Bisa, tapi tidak terukur ya rasanya ya. tes tertulis nggak bisa Bu. Nggak bisa. Nah, makanya berarti tes tertulis itu hanya untuk apa berarti? Hanya untuk karena kognitif aja. Iya, berarti yang mana?
C, hanya cocok C. untuk mengukur ranah kognitif. Hanya cocok untuk mengukur ranah kognitif. Makanya si guru pilih asesmen alternatif. Bisa asesmen non-tes, bisa asesmen yang lain gitu maksudnya. Karena tes tulis itu kelemahannya hanya mengukur ranah Kognitif. kognitif. Oke. Kita lanjutkan nomor 9. Konsep baru akan terbentuk berdasarkan rekonstruksi dari konsep. Namanya rekonstruksi artinya dia dibuat kembali, dibangun kembali ya. Pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki. Pendapat ini dikemukakan oleh siapa? Rekonstruksi. Teori apa ini, Bapak Ibu? Ada konstruksi, namanya teori apa? Benar. Konstruktivisme. Iya benar. Apa pelopornya konstruktivisme siapa? Ada Brunner, Wittrock, Roger, siapa? Brunner bukan ya? Brunner. Yang terkenal ya. Bapak sering ya mendengar kata itu ya. Kata Brunner. Brunner ya. Iya memang iya Pak. Konstruktivisme itu pelopornya Brunner ya. Betul ya? Benar Bapak. Nanti semoga Bapak beruntung gitu ya. Meskipun nggak kenal ahli siapa gitu. Tapi Bapak beruntung. Brunner. Semoga lulus ya Bapak. Sebentar lagi UP. Amin. Kita semua lulus semua, Bu. Iya, amin. Semoga lulus semua maksud saya. Kita lanjutkan. Pentingnya penerapan asesmen alternatif di bidang pendidikan dibandingkan dengan asesmen tradisional. Nah, ini ya. Guru menggunakan asesmen alternatif. Itu penting katanya. Dibanding asesmen tradisional. Nah, asesmen tradisional itu yang seperti apa? Bapak Ibu? Yang kuno lah ya, yang jadul gitu. Kita biasanya pakai apa sih menilainya dulu? Pakai kertas, kalau sekarang mungkin lebih pakai kayak Google Form kayak gitu. Kalau Google Form saat ini ya, mungkin langsung dinilai pakai buku nilai gitu ya Bu, tidak digolongkan mana ini penilaian sikap, mana penilaian kognitif gitu ya dulu ya. Coba kita lihat, kenapa sih asesmen alternatif lebih penting daripada asesmen tradisional? Alasannya apa? Yang A, biaya asesmen alternatif lebih murah. Yang B, waktu yang diperlukan lebih singkat. C, mampu mengukur proses dan hasil belajar. Dan D, lebih mudah. Mana nih? Pelaksanaannya lebih mudah. Lebih mudah. Padahal asesmen alternatif ini lebih modern loh Ibu. Malah lebih modern. Ibu tahu sendiri ya, hal-hal yang berbau modern sudah harus lebih lengkap saat ini. Apalagi ada IKM ya, kurikulumnya sudah berganti lagi. Kira-kira apa? Kenapa sih penting asesmen alternatif? Mampu mengukur Yang diperlukan lebih singkat. Lebih singkat? Sama Ibu, sama. Apalagi ini lebih lama. Masih ada afektifnya, ada psikomotornya, ya kan? Bukan lebih singkat malah. Kalau Lebih mudah, Bu, lebih mudah dalam pelaksanaannya. Bukan lebih mudah Ibu, tapi lebih mampu mengukur proses dan hasil belajar. Makanya kan tadi saya bilang ada psikomotornya Bu, ya ada kognitifnya. Kognitif kan hasil belajar, tesnya. Kemudian psikomotor keterampilannya mencakup proses belajarnya. Itulah alasan kenapa asesmen alternatif itu penting. Karena ini loh, proses dan hasil belajarnya itu dinilai.
Kalau yang jadul kan kata saya tadi campur gitu ya, campur aduk. Mana psikomotor, mana afektif itu kita tidak membedakan itu dulu gitu kan. Tapi sekarang ada asesmen alternatif, kita jadi lebih terarah, ada proses dan juga hasil belajarnya gitu Ibu. Oke ya Bapak Ibu, sudah ada gambaran ya tentang penilaian. Ibu. Oke, kita lanjutkan nomor 11. Salah satu kelebihan, asesmen alternatif dalam penilaian. Karena dapat menyajikan penilaian yang lebih lengkap. Ini, yang dimaksud tadi Bapak Ibu, lebih lengkap. Ada proses dan hasil belajar. Mencakup tiga ranah, afektif, psikomotor, dan kognitif. Berarti apa nih? Mana nih? Yang B. B. Berarti Yang B. penilaian aspek kognitif Kognitif, dan efektif, dan psikomotorik. motorik. Karena kita sudah bahas barusan, lengkap proses dan hasil belajar mencakup tiga ranah, aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Oke. Baru Isya ya di sana ya? Iya, Bu. Ya, oke. Langkah pertama yang harus dilakukan guru pada saat menyusun tugas. Jangan lupa kata kuncinya langkah pertama. Menyusun tugas, asesmen hasil belajar. Apa nih kira-kira langkah pertama? Yang A, menentukan tugas yang akan dinilai, menentukan skala, melakukan uji coba, mengidentifikasi kemampuan siswa. Mana nih? A. Menentukan tugas yang akan dinilai. Itu ya, Bu. Menentukan tugas, yang lain mana Bu? Yang dinilai. Langkah pertama. Ditentukan dulu. Mengidentifikasi kemampuan siswa. Nah, tugas yang diberikan sesuai dengan kemampuan siswa kan sekarang. Iya, kata kuncinya langkah pertama Bapak. Namanya langkah pertama dalam menyusun, biasanya kita harus Identifikasi dulu. mengidentifikasi dulu dong ya. Kemampuan siswa seperti apa, kita harus memberi soal seperti apa gitu Pak, baru menentukan tugasnya. Jadi ini adalah langkah nomor 1, yang Bapak pilih adalah langkah nomor 2. Baru menentukan skala, ini 3. Lalu melaksanakan Uji coba. uji coba, ya itu urutannya. Sebenarnya punya Bapak benar ya yang A ya, hanya punya Bapak itu tadi adalah langkah kedua dalam asesmen, bukan langkah nomor 1. Sedangkan yang ditanya adalah langkah pertamanya. Oke ya Pak? Oke. Oke. Silakan Bapak, 13. Ya, 13 Pak. Baca. Sebelum digunakan dalam penilaian, hasil dan perkembangan kemajuan siswa dalam belajar harus dilakukan revisi rubrik berdasarkan A. Saran guru lain, B. Hasil uji coba, C. Saran kepala sekolah, D. Pertimbangan guru sebelum digunakan dalam penilaian hasil. Sebelum digunakan dalam penilaian hasil. Jadi hasil yang tadi saat kita menilai itu kan digunakan untuk kemajuan siswa, ya. Revisi rubrik itu berdasarkan apanya sih? Hasil uji coba. Nah, benar. Hasil uji coba itu adalah langkah keempat tadi Pak, uji coba ya. Langkah kelimanya kan menghasilkan nilai yang kemudian dimasukkan pada rubrik ya. Berarti langkah kelima itu berdasarkan langkah keempat. Langkah keempatnya adalah uji coba, berarti yang B.
hasil uji coba. Iya. Nah, kenapa kita tidak memilih ACD? Karena ACD bersifat subjektif. Berdasarkan pendapat siapa? Orang Yang lain. lain ya, ada guru lain, ada kepala sekolah, kemudian pertimbangan guru. Nah, itu yang harus kita hindari. Dalam pedagogik dan juga kepribadian atau SJT nantinya Bapak Ibu, pilihlah opsi yang kira-kira menampilkan diri kita yang paling profesional. Hindari memilih opsi yang meminta bantuan itu Bu, Bapak Ibu ya. Meminta bantuan guru lain, kemudian meminta saran atau dukungan dari wali murid. Nah, itu yang kita hindari. Kita harus lakukan usaha kita yang paling maksimal di kelas, baru kemudian meminta saran orang lain. Karena di kelas itu adalah tanggung jawab kita, masalah pembelajaran dan juga kesiswaan di kelas kita gitu ya, pengelolaan kelas artinya. Oke, kita lanjutkan. Jika dibandingkan dengan analitik rubrik ya. Kemudian deskripsi pada holistik rubrik lebih bersifat apa? Namanya analisis gitu ya. Kemudian ada holistik. Nah, ini bahasa asing semua, tapi ini serapan menjadi holistik dan juga analisis. Nah, apa bedanya di situ? Holistik lebih apa? Ada umum, khusus, pendek, panjang. Apa kira-kira kalau holistik? Khusus. Kebalikannya Ibu, holistik Umum. lebih apa? Umum. Benar, lebih Secara umum, keseluruhan. luas. Holistik itu berasal dari kata luas, menyeluruh. Artinya dalam kata penilaian, istilah penilaian, dia menilai yang lebih umum. Berkebalikan dengan analisis, dia lebih khusus. Ya. Kebalikannya ya, analisis dan juga holistik. Holistik menyeluruh Ibu. Ingat kata-kata itu artinya lebih luas, lebih umum gitu ya. Oke, 15. Dari banyaknya definisi atau batasan yang dikemukakan oleh para ahli, namun esensi. Apa itu esensi Bapak Ibu? Esensi. Makna yang inti ya, makna inti. Itu esensi. Isinya gitu ya. Pengertian penilaian portofolio itu apa sih? Esensinya, maknanya apa? Kumpulan hasil karya siswa. A ada kumpulan, D juga ada kumpulan. Yang mana nih? Hasil karya. Oh ya, hasil karya. Kan nilai ya? Iya. Kan. Nilai siswa hanya dimiliki oleh guru ya, sedangkan karya bisa siswa dan juga guru berkolaborasi. Itu namanya portofolio. Kumpulan hasil karya siswa. Oke. Dibukukan ya, Ibu-ibu ya. 16. Hasil karya siswa yang dapat dimasukkan ke folder portofolio adalah yang telah melalui proses seleksi. Ya. Sesuai dengan apa? Kebijakan guru, keinginan siswa, kebijakan sekolah. Kriteria tertentu. Ya, oke, benar. Kriteria tertentu. Karena ini objektif ya, misalnya sudah kesepakatan dengan siswa, kriteria tertentu, anak-anak besok membawa hasil karyamu ya, tema kerukunan umat beragama misalnya, jadi kriterianya harus kerukunan umat beragama, jadi sudah disepakati oleh siswa dan juga guru, bukan berdasarkan pendapat orang lain, apalagi kebijakan sekolah.
Karena portofolio itu tanggung jawab kita di kelas ya. Baik, 17. Langkah awal yang harus dilakukan guru pada tahap pelaksanaan dalam kegiatan asesmen. Langkah awal, Menentukan. tahap pelaksanaan. Apa nih? Tahap pelaksanaan tapi dia awalnya. Awal dari pelaksanaan. Apa nih Bapak Ibu? Melakukan kegiatan yang dapat memotivasi Siswa. jenis-jenis bukti, Mengawasi. kemudian mengawasi, memberikan umpan balik. Kalau umpan balik di mana biasanya? Terakhir Di biasa. akhir. Akhir ya, Refleksi. dia nggak mungkin di depan. Kalau Refleksi. mengawasi, kira-kira di mana? Proses. Di proses ya, berarti antara A dan B. B. Jawabannya A. Motivasi berarti A. Iya Melakukan benar. kegiatan. Memotivasi, benar Ibu. Jadi kita motivasi dulu, baru memberikan jenis-jenis bukti yang harus dikumpulkan. Ini termasuk kriteria ya, menentukan kriteria. Nah, meskipun ini ada di tahap pelaksanaan, tapi motivasi adalah di awal pelaksanaannya. Oke, silakan nomor 18. Silahkan, ada yang mau membaca. Bu Harzalena, silakan. Baik, Bu. Salah satu cara yang dapat dilakukan guru untuk memotivasi siswa agar para siswa tersebut bersemangat melakukan tugas dengan baik adalah titik-titik. Kata kuncinya apa nih, Bu? Memotivasi. Motivasi siswa. Motivasi ya, memberikan motivasi. Diingat-ingat kata kunci motivasi agar siswa bersemangat. Semangat. Heeh. A. Mengatakan bahwa para siswa harus bekerja keras. B. Menghukum siswa yang tidak dapat bekerja dengan baik. C. Meyakinkan bahwa siswa pasti mampu melaksanakan tugas. D. Meyakinkan bahwa guru tidak akan berbuat curang dalam penilaian. Jadi memotivasi itu berarti menurut saya meyakinkan. C. Ya, C. Lain? Meyakinkan. Motivasinya gimana? Meyakinkan bahwa Meyakinkan. memberikan keyakinan siswa. Kalau ini harus bekerja keras gimana, Bu? Kesannya gimana? Meyakinkan bahwa para siswa harus bekerja keras. Itu. Ini malah yang B menghukum. Nggak boleh ya? Iya, Bu. Kalau ini motivasi untuk siapa? Untuk guru. Untuk guru. Berarti satu-satunya yang mana nih? Yang C. C. Yang benar. Jadi kita pilih kalau misalnya ada soal seperti ini, Bu, kita delete yang lain yang kira-kira tidak mungkin, impossible gitu ya, kita pilih ya. Menghukum, udah kita delete. Terus yang D, ini malah motivasi guru gitu kan. Makanya kita delete minimal 2 gitu, Bu. Makanya biar kita tidak bingung memilih opsi yang mana. Kalau sudah tinggal 2, baru kita bisa yakin di antara keduanya kita pilih yang mana gitu ya. Seperti pasti di kuis itu ya, yang milioner itu lah Ibu ya, 50-50 ya, dihilangkan. Oke, saya bacakan nomor 19. Jika terjadi perubahan kriteria penilaian portofolio yang disebabkan oleh berbagai hal dan pertimbangan, maka masalah tersebut harus dibicarakan pada pertemuan berkala. Antara siapa sih kalau penilaian portofolio? Apa dengan kepala sekolah? Antara guru dan siswa. Ya, benar. Intern kita, Bapak Ibu, sekali lagi semua penilaian itu ada di kelas kita ya. Kita yang punya wewenang. Meskipun kita ada kepala sekolah, tapi kepala sekolah kan hanya menentukan kebijakan di
lingkungan sekolah. Tapi kalau kelas adalah wewenang kita, yaitu guru dan siswa. Oke. 20. Pada tingkat receiving, gejala yang dapat diamati. Receiving apa sih, Bapak Ibu? Receive. Menerima. Betul. Menerima. Nah, gejala yang dapat diamati dari siswa yang sedang menerima pelajaran sejarah. Jadi terlihat, oh anak ini menerima pelajaran saya gitu ya saat pelajaran sejarah misalnya. Kira-kira dia menunjukkan reaksi apa gitu. Yang A mengajukan pertanyaan, yang B menjawab pertanyaan, yang C memperhatikan uraian guru dengan baik, yang D mengerjakan soal-soal. Mana nih? Mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan. Menerima. Kalau yang C gimana Ibu? Kenapa yang C bisa nggak dipilih gitu? Kenapa? Memperhatikan itu kan bersifat pasif ya Bu? Iya benar, pasif Ibu ya. Jadi tidak terlihat produknya seperti apa. Nah, maunya di sini receiving itu adalah bukti bahwa kita menghasilkan sesuatu dari penerimaan itu. Buktinya dengan apa? Mengajukan pertanyaan. Menjawab pertanyaan gimana, Bu? Enggak. Enggak. Kenapa, Bu? Kenapa? Bisa juga sih itu sebagai reaksi bahwa dia memperhatikan kita ya, apa yang kita uraikan. Iya. Jadi istilahnya hanya menjawab loh. Tidak ada keterangan menjawab pertanyaan dengan benar gitu, enggak kan? Ya. Ya, makanya kita pilih yang A karena menjawab pertanyaan di sini masih rancu. Dia menjawabnya benar atau salah. Gitu ya. Dalam pelajaran sejarah. Kalaupun dia hanya menyatakan menjawab anak-anak perang ini Padri terjadi pada tahun berapa? Ayo tadi kata Bu Guru. Tiba-tiba si anak ini menjawab nggak tahu Bu Guru. Nah, jawaban nggak tahu itu kan juga jawaban ya. Nah, di sini masih berarti luas gitu ya menjawab pertanyaan. Tapi kalau misalnya sudah mengajukan pertanyaan itu artinya dia memperhatikan si guru gitu ya. Ada yang membaca Ibu nomor 21? Silakan. Ibu Siti. Silakan Bu Siti. Baik Bu, nomor 21 Bu ya. Tujuan yang ingin dicapai pada suatu kegiatan dalam rangka menentukan konsep diri siswa agar menemukan konsep diri siswa adalah agar siswa tersebut mampu mengetahui A. Kekurangan yang ada pada diri siswa, B. Kelebihan yang ada pada diri siswa, kekurangan dan kelebihan siswa, D. Cita-cita para siswa. Apa nih Bu? Menemukan Yang konsep diri. Ingin dicapai pada suatu kegiatan dalam rangka menemukan konsep. Kekurangan dan kelebihan. Konsep diri. Kekurangan dan kelebihan siswa. C. Kenapa Pak? Pilih C kenapa? Karena ada kekurangan dan kelebihan dari siswa itu tahu. Dalam diri siswa ada kata-kata diri ya. Dalam diri itu komplit ya, ada kelebihan dan juga kekurangan. Kata kuncinya sudah jelas, konsep diri. Tidak bisa kita hanya melihat kekurangannya saja. Tidak juga kelebihannya saja, tapi harus komplit keduanya dan kelebihan. Kenapa kita tidak melihat yang D, cita-cita para siswa? Kenapa? Itu hasil dari ya. Iya benar. Ini hasil dari kekurangan dan kelebihan. Ini nomor 1, setelah itu ini nomor 2. Setelah menemukan kekurangan dan kelebihan, baru siswa menyampaikan cita-citanya apa. Saya cocok nggak sih di cita-cita ini? Saya layak nggak? Gitu ya. Itu tahapannya. Tapi yang pasti kita harus pilih langkah pertama yang ditemukan oleh siswa. Apa dulu gitu, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan nomor 22.
Seorang guru ingin mengetahui sikap atau reaksi siswa terhadap peristiwa tsunami di Aceh yang diputar dari VCD. Cara penilaian. Nah, Ibu-ibu, kita sudah menangkap satu kunci bahwa ini akan menilai apa? Sikap ya. Alat penilaian untuk mengukur reaksi atau emosi anak. Pakai apa? Pakai wawancara, pengamatan, angket, kuesioner. Langsung. Pengamatan langsung. Ya benar. Namanya mengukur reaksi ya, kita harus apa? Mengamati ya, namanya reaksi. Kenapa wawancara nggak cocok? Kenapa, Bapak Ibu? Wawancara nggak bisa dipakai. Padahal wawancara juga menilai sikap. Kenapa? Karena kalau wawancara ini langsung apa enggak? Setelahnya ya, bisa setelahnya ya. Ya, setelah menonton. ya, setelah menonton. Kalau pengamatan, si guru tidak mengganggu proses siswa saat menonton gitu. Baik, saya lanjutkan nomor 23. Seorang guru ingin mengetahui sikap siswa terhadap kegiatan pramuka. Sikap ya, lagi-lagi sikap nih. Sebagai salah satu pilihan dalam kegiatan ekskul. Rumusan tujuan yang paling tepat dalam kegiatan pengukuran ini adalah gimana rumusan pengukurannya? Untuk mengetahui sikap. A. Mengetahui jenis kegiatan pramuka. Jenis ya. Jenis kegiatannya. B. Mengetahui jumlah siswanya. Yang C. Menjaring pendapat siswa. D. Menjaring calon peserta. Mana nih yang tepat? Sikap. Pendapat siswa. Mana Bu? Pendapat siswa. Orang guru ingin mengetahui sikap siswa terhadap Kata kuncinya sikap loh. rumusan untuk dalam kegiatan pengukuran ini adalah B. Menjadi pendapat, Bu. B. yang Ini salah satu pilihan. Karena di situ ada kata pilihan dalam kegiatan ekstrakurikuler. Berarti kalau siswanya Siswa yang memilih pramuka. yang paling tepat dalam kegiatan pengukuran ini adalah rumusan siswa untuk jenis kegiatan. Pendapat lebih ke sikap loh, Bu. sikap ya. Kalau yang B ini lebih kepada menekankan jumlah siswanya, Ibu. Iya. Oh ya. Bu. Kalau A mengetahui jenis kegiatan pramuka, bukan siswanya, jenis kegiatan. Menjaring pendapat siswa. Sikap. Menjaring pendapat siswa tentang kegiatan pramuka di sekolah. Ya benar. Menjaring pendapat, Bu. Jadi semua pendapat siswa itu disurvei gitu ya, ditanyain. Gimana sih kegiatan pramuka? Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, ada yang suka, nggak sukanya di mana gitu ditanyain. Pendapat lebih ke sikap gitu ya. Jangan lupa ya Ibu-ibu, Bapak juga dalam memilih opsi itu juga ada kata yang perlu kita ambil sebagai inti. Ada kata kuncinya juga ya. Seperti opsi ABCD nomor 23. Ini ada jenis kegiatan pramuka, ada jumlah siswa, pendapat, kemudian calon. Itu ya, itu yang perlu kita tandai. Untuk mendelete seperti tadi itu. Iya, Delete Bu. dua. Itu Bu ya. Kenapa Ibu? Ya sering terkecoh kalau nggak bener Bu. betul. Iya benar. Nanti uraian seperti ini semua ya, Bapak Ibu, di diktinya 60 soal.
mengerjakan soal uraian pedagogik dan kepribadian. Lebih mudah sih. Uraian bukan pilihan ganda ya Bu nanti? Kenapa Ibu? Bukannya pilihan ganda? Iya, uraian seperti ini maksudnya cerita. Oh, Iya, memang iya. pilihan ganda, hanya lebih ke konten gitu ya, Nggak ada lebih ngitung cerita. berarti Bu ya? Nggak ada ngitungnya. Nanti ngitungnya di LPTK masing-masing Bu. Oh, berarti 2 kali tes ya Bu? Ya, kalau misalnya LPTK itu mengadakan tesnya, misalnya Ibu tes yang 60 formalitas saja ya, saya ambil dari nilai LMS. Nah, bisa jadi Bu, nggak usah tes lagi, gitu kan. Tapi kalau misalnya LPTK-nya mau, Bu, ulangan lagi, saya buatkan soal baru misalnya, itu ya juga dikerjakan, berarti ada tes lagi gitu Bu. Walaupun Tapi kami Bu, retaker Bu? kenapa? Walaupun kami retaker? Oh iya sih, retaker kan hanya dari dikti ya. Nah, maksud saya yang ini Bu, yang akan UP ini loh Bu. Oh, Yang pertama, first taker ya. berarti kami retaker nanti cuman mendapatkan soal 60 ini nanti ya Bu? Tanggal 10. Iya, dari dikti 60. Tapi saya nggak tahu lagi kebijakan di belakangnya seperti apa. Yang pasti saat ini yang ditentukan hanya 60 Ibu. Untuk mana yang baru mau UP. Kalau kebijakan untuk retaker mungkin ada soal lain di balik itu, saya juga nggak tahu. Gitu. Ditunggu saja. Masih ada kok juknisnya. Oke Bu, lanjut. Oke, 24. Untuk mencegah terjadinya jawaban siswa yang beragam. Jenis tes uraian yang paling tepat digunakan adalah tes uraian apa? Ada tes uraian bebas, terbatas, sederhana, kompleks. Terbatas. Ini menghindari ya. Terbatas. Sangat beragam, bebas. Kalau Kompleks. bebas malah beragam nanti Bu. Terbatas, Bu. Oh iya. Terbatas Bu. Iya. Mencegah. Terbatas Oh, dong. mencegah, mencegah. Iya, ada kata mencegah loh. Ya. Terbatas. Iya. Nah, kalau Tes uraian beragam terbatas. diberi yang bebas malah tambah beragam. Tambah Nggak beragam, karuan betul Bu. jawabannya. Iya. Oke, diteliti lagi ya, menentukan kata kunci. Untuk menghindari, nah ini ada lagi. Menghindari halo efek itu random soal. Soal acak, Ibu. Bentar, saya pindah ke bawahnya ya. Pemeriksaan hasil tes uraian. Cara yang paling tepat dilakukan adalah A. Nama dan nomor peserta tes diganti dengan kode lain. Kemudian pemeriksaan dilakukan oleh 2 orang pemeriksa. Yang C. Lakukan penyamaan persepsi antara pemeriksaan 1 dan pemeriksa 2. Kemudian D. Berpegang pada pedoman penskoran. Yo, yang mana? Ya, menghindari Random soal. random soal. Random soal itu berarti soalnya acak atau kayak gimana, Bu? Iya, soalnya acak, Bu. Untuk menghindari terjadinya halo efek. Cara yang paling tepat. Ayo, gimana? C. C dulu. Nama dan nomor peserta. Lakukan penyamaan persepsi. Untuk menghindari terjadinya halo efek random soal. Ada random. Menghindari random soal dalam pemeriksaan. Pemeriksaan artinya ini proses pemeriksaannya. Yang memeriksa sih ada yang memeriksa berarti ya. Antara C dengan D. Bingung. Ayo. Jadi proses fokusnya pada pemeriksanya nih.
Pemeriksa berarti. Jadi kalau pemeriksaan Bapak Ibu harus fokus pada apanya? Penyamaan persepsi antara pemeriksaan 1 dan 2. Meskipun disamakan persepsinya, tapi jika keluar dari pedoman, gimana nih hasilnya? Oh iya, iya, iya. Berarti Tapi harus berpegang pada pedoman persekoran. Iya, harus berpegang pada pedoman penskoran. Kenapa? Biar hasilnya sama, Bu. Misalnya, pemeriksa 1 itu nomor 1 itu A gitu. Nomor yang si pemeriksa 2 jawabnya B. Nah, kembali lagi pedomannya apa, kriterianya apa gitu. Itu, Bu. Meskipun dia melakukan penyamaan persepsi, tapi langkah pertamanya adalah harus berpegang pada pedoman penskoran. Ya, itu kata kuncinya dalam mengoreksi hasil pemeriksaan hasil tes ya, kata kunci. Nah, oke. Oke. Kita pindah ke soal lain. Ini saya tutup dulu, Ibu. Oke, sebentar saya pindah soal lagi. Gimana menurut Bapak Ibu soal yang tadi? Sambil saya buka nih. Agak mudah, Bu, kayaknya, Bu. Masih mudah dipahami ya, Bapak Ibu. Soal tadi apa, Bu, artinya, Bu? Soal acak, Ibu. Soal acak, tapi di sana tadi kita ambil kata kunci dari yang diminta pemeriksanya. Proses pemeriksaan hasil, Bu. Bukan pada teknik soalnya, bukan. Tapi hasil yang diperiksa itu gimana cara menyamakannya gitu. Tergantung apa yang diminta soal. Mati aku udah bawa IP kamu, Bah. Oke, kita pindah ke soal berikutnya. Soal PCK 2. Sekarang SJT dan PCK gitu ya istilahnya ya. SJT, PCK. Ganti istilah aja. Oke, kita share lagi. Sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya. Bisa.
Oke, gimana ukurannya, Bapak Ibu? Cukup? Kurang besar? Kurang besar sekali, Bu. Nah, itu Ini ya. besaran, nggak muat. Oke. Pada saat pembelajaran matematika. Ini pedagogik matematika berarti gitu ya. Kontennya matematika. Guru memberikan soal-soal yang bersifat terbuka kepada peserta didik. Bersifat terbuka. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk apa? A. Menguji kemampuan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. B. Melatih kemampuan peserta didik dalam berpikir kritis. Yang C. Mengembangkan keterampilan dalam memecahkan masalah. D. Melatih kemampuan berpikir kreatif. Yang E. Mengembangkan keterampilan dalam menganalisis data. Mana nih? Bersifat terbuka. Gimana sih soal-soal bersifat terbuka gimana? Contoh soal matematika terbuka gimana? Gimana Bapak Ibu? Kalau contoh dalam bahasa Indonesia, misalnya, atau PKN, bagaimana cara kamu membersihkan tempat tidur? Nah, ini pertanyaan terbuka. Jadi jawaban anak itu beragam. Masing-masing siswa punya jawaban beda-beda. Ada yang membersihkan tempat tidur dulu, baru melipat. Ada yang melipat dulu, baru disapu, gitu ya. Ini namanya pertanyaan terbuka, sesuai dengan pengalaman siswa. Kalau dalam matematika gimana contohnya? Kalau misalnya berapa? 2 tambah 2, 2 tambah 3. Apakah ini pertanyaan terbuka? Tidak. Tidak, karena jawabannya sudah pasti 5. 5 gitu ya. Tapi kalau misalnya 2 mengapa gitu ya? Atau sebutkan alasanmu. Mengapa 3 kali 6 itu sama dengan 18. 6 tambah 6 tambah 6. Nah, misalnya seperti itu. Jadi alasan anak itu beragam. Ini namanya pertanyaan terbuka, soal terbuka. Kira-kira tujuan si guru apa sih? Kenapa sih dibuat soal terbuka? Agar apa? Gitu. Alasannya kenapa? Berpikir kreatif. Berpikir kritis. Kritis, kreatif. Ini melatih ya, melatih. Yang ini melatih juga. Ada lagi mengembangkan, Bapak Ibu, mengembangkan. Yang ini malah menguji. Yang ini juga mengembangkan keterampilan. Dilihat kata kerjanya. Kira-kira apa? Terbuka. Untuk melatih kemampuan didik dalam berpikir kreatif. Kritis. Kenapa? Antara B dengan C ya, Ibu. B dan C. Kritis. Kalau E menganalisis data, kenapa kita tidak pilih ini? Kenapa? Menganalisis data. Mengembangkan keterampilan didik dalam menganalisis data. Kalau menganalisis data, kira-kira datanya ada atau masih ada akan dibuat?
datanya. Sudah ada ya? Iya. Berarti dia si murid tinggal menganalisis saja gitu, sudah ada. Berarti bukan terbuka. Dalam hal ini, Bapak Ibu, pilihlah yang mengembangkan keterampilan, bukan menguji kemampuan, bukan melatih kemampuan. Jadi nggak perlu dilatih, tapi dikembangkan. Kita pilih kata kerja yang mengembangkan. Mengembangkan itu antara C dan E. Ya, E sudah kita delete, berarti tinggal C. Itu ya kata kuncinya ya. Dalam soal-soal terbuka, entah itu bahasa Indonesia, entah itu mata pelajaran lain, tujuannya adalah agar siswa mengembangkan. Ya, karena di sini ditanya tujuan. Iya. Mengembangkan kemampuan yang sudah ada. Mengembangkan lebih hot daripada melatih. Kata kerjanya, KKU-nya gitu ya. Jadi mengembangkan keterampilan peserta didik dalam memecahkan masalah. Jadi diberi suatu masalah, dia terampil. Dia harus pilih memecahkannya dengan solusi apa gitu. Ini Bapak Ibu masih bersama saya? Masih, Bu. Sepertinya cuma Pak Hanapi nih. Yuk, semangat ya. Ada Bu Diana masih ada. Banyak tugas ya Ibu-ibu. Tugas Kalau kuliah. Iya, Sudah yang masih PPL-nya kuliah Ibu. banyak tugas. Ibu Elia masih kuliah. Oh. Ibu Oke, Elia saya masih kuliah lanjutkan kan? nomor 2. Ini pedagogik IPA ya. Kalau tadi matematika, ini pedagogiknya IPA. Saat pembelajaran IPA, guru harus memberikan gambar. Jangan lupa kata kuncinya gambar ya, kepada peserta didik untuk diamati. Tujuan guru memberikan gambar Tersebut ada. apa? Tujuannya yang ditanya. Ada gambar, tujuannya untuk apa? Melatih kemampuan peserta didik dalam mengamati. Yang B, mengembangkan keterampilan menganalisis data. C, D ya? mengembangkan keterampilan berpikir kritis. D, berpikir kreatif. E, menyusun laporan. Mengamati. Seperti kemampuan peserta didik dalam mengamati. A, Bu. A ya, karena itu gambar. Kata kuncinya gambar, berarti gambar itu diapakan? Diamati, dilihat. Satu-satunya yang mengamati adalah yang A. Oke, kita lanjutkan nomor 3. Pada saat pembelajaran bahasa Indonesia, kita sampai pada pedagogiknya bahasa Indonesia. Guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membuat karangan. Tujuan guru. Nah, apa Bapak Ibu? Membuat karangan tujuannya apa? Mengembangkan keterampilan dalam menulis, berpikir kritis, kreatif, analisis, mengemukakan pendapat. Mana nih? A. Jelas-jelas menulis karangan, membuat karangan itu menulis ya. Mudah ya Pak? Iya, Bu. Mudah, sampai saat ini masih mudah. Nah, ini IPS. Pada saat pembelajaran IPS, guru menggunakan metode diskusi untuk membahas suatu topik. Tujuan guru pakai metode diskusi untuk apa?
Yang A, Berkomunikasi. berkomunikasi, berpikir kritis, berpikir kreatif, menganalisis data, memecahkan masalah. Berkomunikasi. Dalam berkomunikasi. Berkomunikasi, karena kata kuncinya Diskusi. diskusi. Diskusi itu lebih dari 2 orang. Jadi berkomunikasi dia. Oke. 5. Pada saat pembelajaran matematika, guru memberikan soal-soal yang bersifat kontekstual. Apa ibu-ibu kontekstual? Kontekstual. Apa? Konteks. Apa yuk? Konteks. Sesuai konteksnya. Tulisan. Sesuai dengan keadaan sebenarnya atau sesuai dengan pengalaman siswa, itu kontekstual. Tujuan guru memberikan soal-soal tersebut adalah untuk apa? Soal yang kontekstual itu untuk apa? Yang A, menyelesaikan masalah. Yang B, melatih dalam berpikir kritis. B, mengembangkan keterampilan memecahkan masalah. Berpikir kreatif, menganalisis data. Mana yuk? Guru memberikan sesuatu yang sifat kontekstual. Sebenarnya tujuan guru dan sesuatu tersebut adalah untuk memecahkan masalah, Bu. Yang mana kata kerjanya, Pak? Menyelesaikan masalah atau memecahkan masalah? Ini menguji. Yang ini mengembangkan. Guru memberikan soal yang bersifat kontekstual sesuai dengan sebenarnya kepada peserta didik. Tujuan guru ya, ini kan menguji kemampuan peserta didik untuk memberikan sesuatu bersifat kontekstual. Tujuan guru memberikan mengembangkan keterampilan peserta didik dalam menyelesaikan masalah. Bapak pilih menguji atau mengembangkan? Kalau saya lebih mengembangkan, Bu. Iya, benar. Saya yang katakan tadi, pilihlah kata mengembangkan keterampilan ya. Memecahkan masalah. Oke, kita sampai nomor 10 ya, Bapak Ibu. Iya, Bu. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan eksperimen. Eksperimen artinya Percobaan. percobaan. Tujuan guru memberikan eksperimen untuk apa? Ini mengamati, mengembangkan dalam menganalisis data, berpikir kritis, berpikir kreatif, atau menyusun laporan. Mana nih? Eksperimen. Untuk apa? Guru memberikan eksperimen kepada peserta didik untuk terbuka. Tujuan guru memberikan. Kalau gambar tadi mengamati ya. Ya. Kalau soal apa namanya tadi terbuka, mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Tapi kalau eksperimen untuk namanya percobaan, ada data 1, data 2, data 3 gitu dicoba, Pak. Berarti menyusun laporan ya. Iya, menyusun laporan? Bukan. Menganalisis data. Nomor 7. Silakan, Ibu-ibu. Nomor 7. Silakan. Iya, silakan, Bu. Mana nih? Membacakan nomor 7. Wah,
ini. Siapa yang mau? Bu Diana. Bu Diana, silakan sedang Bu. apa? Silakan Bunda Diana. Kalau udah memang pesan Kan pesan. Ayo Pak Hanapi aja deh, Pak Hanapi. Bapak yang satunya, Bapak Widodo. Widodo. Tanda mungkin poster itu yang menulis. Langsung dibaca Bu Dewi. Berarti ini Bu, mengembangkan keterampilan saya dalam mengemukakan pendapat. Membuat poster. Bu Ustaz tak ada hubungan dengan pendapat ya. Tidak dalam berpikir kreatif. Kalau membuat poster kira-kira dia harus mengarang Kreatif. apanya Pak? Menyusun apanya? Tulisan yang menarik ya. Ya, berarti berpikir kalau kreatif. tulisan menarik berarti apa? Kreativitas. Itulah ya. Kemampuan apa Pak? Menulis. Membuat poster itu menulis. 8, 3 soal lagi. Pada saat pembelajaran IPS, guru menggunakan metode tanya jawab. Tujuan guru menggunakan metode tanya jawab untuk apa? Komunikasi, berpikir kritis, kreatif, menganalisis data, atau memecahkan masalah. Berkomunikasi. Iya benar. Namanya tanya jawab sama dengan diskusi ya Pak, berkomunikasi. Oke, nomor 9. Pada saat pembelajaran matematika, guru menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga. Tujuan menggunakan medianya untuk apa? Memahami materi pelajaran, memotivasi, atau mencegah dari kebosanan, memvariasikan metode, meningkatkan keterampilan dalam memecahkan masalah. Salah. Pesan pembelajaran matematika. Fungsi media, Pak. Fungsi media untuk apa sih? Mau? Biar anak lebih paham. Iya, memudahkan. Mudahkan ya. Memudahkan dalam pemahaman. Berarti A. Itu fungsi media. Oke, soal nomor 10 terakhir. Pada saat pembelajaran IPA, guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk melakukan penelitian. Tujuan guru memberikan tugas tersebut untuk apa? Untuk apa? Yang A, mengamati. Yang B, menganalisis data. Berpikir kritis, kreatif, menyusun laporan. Penelitian loh. Di laporan. Penelitian prosesnya, Pak. Penelitian berarti mengamati berpikir kritis, menganalisis data. Kalau menganalisis data tadi eksperimen. Penelitian ya muncul laporan. Kritis dan kreatif ini. Berpikir kritis. C Mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis. dan Kalau D. 2 ini Pak. Tapi nanti di soal UP nggak mungkin 2, pastinya ada kritis dan kreatifnya. Hanya ini kan latihan ya, jadi apa namanya? Itu kritis ya. Iya, kritis dan kreatif. Karena dalam penelitian ada berpikir kritis. Ini loh Pak penjelasannya. Penelitian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menguji suatu hipotesis. Oleh karena itu, penelitian dapat mengembangkan keterampilan peserta didik dalam berpikir kritis dan berpikir kreatif. Iya, itu. Oke. Cukup. Kita sudah membahas 30 soal.
PJK. Oke, Bu Susi. Terima kasih Bu Dewi untuk pembahasannya pada malam hari ini. Nah, kita nanti Ibu Bapak dibuka kembali ya, dibuka kembali, dibaca-baca kembali dan dicermati kata kunci yang tadi sudah diberikan oleh Bu Dewi ya.